Jadi Kiai muasisnya pondok ini, pondok Al-Fatah itu, yaitu Kiai Mahmud. Dulu itu sampai datang ke India sana bertemu dengan Syekh Inamul Hasan. Maka beliau minta kepada Syekh Hasan, Syekh, saya minta ijazah dakwah bergabung bersama sampean. Minta ijazah dakwah gabung sama Nizamuddin. Jadi wujudnya dakwah ini dulu memang diminta ijazahnya untuk kita ini diperbolehkan untuk bergabung dengan Nizamuddin. Syekh Mahmud terus dikerjakan oleh Yaun Zairan sampai sekarang ini barokahnya nampak. Barokah nampak. Maka dikatakan man burika fi syai'in falyalzam. Barang siapa sudah dibarokai dalam sesuatu amalan, maka hendaknya itu diistiqomahkan, dipegang betul, jangan dirubah. Kalau dirubah, hati-hati, bisa terjadi kehancuran nanti. Paham nggih? Maka ini dijaga betul dan didoai. Tapi semuanya ini afalnya Allah, perbuatan Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah, jagalah amalan ini, ya Allah, jagalah amalan ini, ya Allah. Doa kepada Allah. Nanti kalau Allah sudah senang sama kita, mudah saja. Kun, satu hati semuanya. Punya kun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun, jadi. Salah, ya. Masya Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini punya agama ini saja, yaitu Islam. Maka kalau kamu berjuang, berjuanglah untuk Islam. Bukan berjuang untuk golongan kita, bukan berjuang untuk diri kita, bukan. Berjuang untuk Islam. Ini harus diingat-ingat. Setiap kali perjuangan, ingatlah bahwa ini menguntungkan Islam atau tidak. Itu harus ingat itu. Kalau satu perjuangan kita marah-marah, kita sana, kasati sana, dari sini, lawan sana, lawan sini. Ingat dulu, perbuatanmu itu menguntungkan Islam apa tidak? Kalau kita ingat ini tidak menguntungkan Islam, tinggalkan. Berbuatlah yang menguntungkan Islam. Namanya berjuang untuk Islam. Nah, nanti kalau lapar bagaimana? Baginda Nabi dan sahabatnya lapar untuk Islam. Apa kita nggak senang? Lapar kayak Kanjeng Nabi, tapi untuk Islam. Lapar kayak sahabatnya Islam. Apa pengen warak kayak Abu Jahal? Untuk berhala? Atau pengen pangkat kayak Raja Fir'aun? Untuk siapa? Sejak dulu namanya pejuang itu, pejuang Islam itu harus mujahadah. Pengen enak, nanti di surga. Enaknya di surga. Bukan di sini. Enak di surga. Kita masih dikasih nafas sama Allah, itu harus syukur. Wong kita mau dikasih surga. Kita masih dikasih air oleh Allah, itu syukur. Kita loh mau dikasih surga. Ini sudah bonus ini. Dikasih tunjangan untuk hidup di dunia ini. Harus syukur. Setelahnya surga, rumah indah, istri cantik, perabotan mewah di sana, kendaraan buruk. Begitu Pak. Makanya harus dipikirkan seperti itu. Bayaran kita ini di sana, kontraknya mau kontrak berapa tahun Pak? 60 tahun? Kalau 100 tahun lah, pengen doa kan? Nah. Pengen kontrak 100 tahun atau 1000 tahun kayak Nabi Nuh? Berapa kontraknya? Ini. Kita kerja untuk Allah, kontraknya berapa? Bayaran di sana. Siapa yang sudah 60 tahun mau nambah kontrak? Umur maksudnya. Kalau kamu nambah kontrak, nambah umur. Tapi nambah umur berarti nambah amalan. Hati-hati. Kalau tidak ada amalan, itu nanti kurang. Dikurangi pahalanya di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dipertimbangkan, hidup ini harus dipertimbangkan. Kita ini begitu hidup, maka langsung ditulis. Terus umur itu habis. Detik-detik yang kita tidak gunakan untuk agama, itu adalah detik-detik yang merugikan.
Kita rugi dan akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Itu hati-hati. Itu nganggur saja rugi, apalagi maksiat. Nah, berjuang untuk agama. Insyaallah Bang. Pandang semua itu dari Allah, sehingga tidak melupakan kita kepada Allah. Semua dari Allah. Maka semuanya semangat taat. Akhirnya istiqomah. Taat istiqomah, akhirnya pertolongan-pertolongan akan datang kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ada orang kemarin bilang sama saya, "Gimana? Mahalah kamu?" Wah, sekarang pada berhenti semua, Pak. Kenapa? Pecah hati. Pecah hati. Nah, kenapa kok pecah hati? Ya itu pada kengejosen akhirnya pecah hati. Hari sekarang bagaimana? Itu karkonya 70 berhenti semua, Pak. Talim nggak ada, nggak ada. Nah, terus kamu bagaimana? Ya saya ikut berhenti, nggak ada temannya. Oh gitu. Kamu jangan bilang begitu. Yang menyatukan, yang memecahkan itu Allah. Bahwa anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, tidak bisa kamu menyatukan orang. Walakin Allah fa'alafa bainahum. Yang menyatukan itu Allah. Sekarang kita buat amal terus saja. Nanti kalau Allah sudah waktunya menyatukannya satu sendiri. Kita sudah amal aja terus. Talim jalan terus. Keluar jalan terus. Doa-doa terus. Itu pengalaman nanti. Lama-lama yang pecah-pecah itu nanti jadi utuh lagi. Allah kuasa kok. Kayak tulang pecah itu nanti kalau sudah waktunya sambung lagi itu nanti. Insyaallah kan? Pokoknya keadaan apa saja, keadaan perang, keadaan damai, keadaan marah, keadaan senang, keadaan apa saja, terus taat sama Allah. Akhirnya kita sukses. Dulu zaman Nabi itu suasana dakwah itu diwarnai dengan perang loh kan. Tapi yang aneh itu orang-orang yang perang itu lama-lama bersatu. Jadi orang Islam semua jadi wali semua. Padahal asalnya itu bunuh pedang saling bunuh-membunuh. Kalau menurut akal waras itu nggak bisa disatukan itu gimana? Orang sudah bunuh-membunuh satu sama lain, menyatukan bagaimana? Tapi Allah sudah menyatukan ya satu. Makanya walaupun antara gegeran terus dakwah saja. Terus doa terus. Terus buat amal sesuai dengan perintah Allah. Jangan terkesan dengan keadaan dan suasana. Jadinya bagaimana urusan Allah bukan urusan kamu. Terus saja. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya ya nggak tahu. Pokoknya terus saja. Insyaallah mulai kan? Suatu hari yang mulia lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau dengan para sahabat melihat domba-domba yang sedang dilepaskan di Sahara. Kemudian Nabi bersabda, kalau umpama domba-domba ini milik kalian, kira-kira akan kalian serahkan perawatannya kepada siapa? Kepada pengembala yang sayang, apa kepada pengembala yang gualak pada domba-domba kamu? Maka semuanya sahabat mengatakan, tentu kami tidak akan merelakan perawatan domba-domba kami kepada pengembala yang kejam. Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, innallaha la yuhibbu ar-ri'a al-hutamah. Begitu juga Allah tidak suka kepada
para pengembala umat yang kejam kepada umat. Nah, maka kalau kita ini ingin terus dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah, kita ini dalam pengaturan kita asasnya adalah asas sayang. Jangan asas kebencian. Kebencian itu tidak membentuk kecuali teroris. Kerja kebencian itu yang ada datangkan sumpah. Maka dalam medsos kalian, kemudian dalam tulisan kalian, omongan kita, jangan ada yang mengarah kepada mengejek. Kita ini mau ngajak bukan mau ngejek. Bedakan antara mengajak dan mengejek. Ya, akhirnya suasana pengaturan kita ini jadi indah. Akhirnya tambah lama tambah menarik. Rahmatan lil alamin. Isinya itu sayang. Orang yang nggak cocok lewati aja. Orang itu kalau nggak cocok, kita naruh sendok keliru aja jadi masalah. Dan umur kita akan habis untuk mengomentari komentar-komentar negatif dia. Kita punya banyak urusan yang perlu kita konsentrasi ngurusnya, nggak usah ngurus hal-hal yang menghabiskan umur. Jadi kita harus bicara positif, nulis positif, yang tidak cocok kita lewati aja. Akhirnya terbentuk satu komunitas yang indah. Dilihat indah, diajak tengkar nggak mau. Dilihat indah, diajak tengkar nggak mau. Terus akhirnya karena indah, nanti nasabahnya tambah banyak. Orang-orang yang sumpek akan pergi melihat keindahan. Ini di Sarangan karena indah, orang-orang sumpek pada ke Sarangan. Di Puncak karena indah, dan nanti kalau suasana komunitas alumni ini indah, nanti orang-orang sumpek pada datang. Orang sumpek akan bilang lagi pada temannya, ayo ke sana. Akhirnya, masya Allah masjid kalian nggak muat, pesantren kalian nggak muat. Tapi kalau apa-apa dibalas dengan lebih ganas, namanya itu kumpulannya monster. Api dilawan dengan api tambah menyala. Bagaimana? Sepakat?